من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، وأصحابه المنتجبين الميامين، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، معاشر الحبائب الأساتذة الكرام، إخواني وأخواتي رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن بنت رسول رب العالمين. السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب كربلاء، يا مظلوم نينوى. سيدي فاز والله من اعتصم بحبلكم، وأمنا من لجأ إلى قربكم. ويا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Malam ini kita berkumpul bersama dalam majlis yang mulia, majlis yang agung, karena di majlis ini kita akan mengenang manusia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang dikenalkan
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penduduk samawatnya, penduduk langit, juga dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap nabi yang diutusnya sebagai manusia penyelamat, sebagai manusia panutan, sebagai manusia teladan, sebagai manusia yang ketika diikuti maka akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diikuti, seseorang akan mendapatkan keberuntungan sejati. Ketika diikuti, seseorang akan mendapatkan cahaya petunjuk ilahi. Seseorang akan mendapatkan keselamatan, jaminan keselamatan sejati. Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, maktubun ala sakil arsh innal Husain misbahul huda wa safinatul najah. Tertulis di kaki arsy Allah, sesungguhnya Husain misbahul huda, cahaya petunjuk, lampu petunjuk, wa safinatun najah, dan bahtera penyelamat. Tadi telah banyak disampaikan oleh Ustadzul Jalil, sedikit singkat namun mempunyai pesan yang begitu luas. Ketika beliau mengutip riwayat yang menjelaskan tentang keberadaan Ahlul Bait alaihi wassalam di tengah masyarakat manusia, di mana Ahlul Bait alaihi wassalam aslu kulli khair, asas dari segala kebaikan. Ahlul Bait adalah barometer dari segala bentuk kebajikan. Ketika ada Ahlul Bait di dalamnya, atau ketika Ahlul Bait melakukannya, itu berarti kebaikan. Aslu kulli bir, afwan, khair. Aslu kulli bir, ya. Aslu kulli khair atau aslu kulli bir. Ahlul Bait alaihi wassalam adalah asas dari segala bentuk kebajikan. Ahlul Bait alaihi wassalam adalah asas dari segala bentuk bakti dan pengabdian. Ini Ahlul Bait alaihi wassalam. Yani Ahlul Bait adalah contoh figur manusia yang benar-benar menjadi abdi sejati Tuhan pencipta agungnya. Di antaranya adalah Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Dan karenanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika mengenalkan putranya, putra Fatimah Az-Zahra alaihi salatu wassalam, tidak cukup mengenalkannya sebagai ibni, tetapi juga melanjutkan dengan waladi. Dalam bahasa Indonesia sama anaknya artinya. Tapi ketika diulang oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Husain alaihi salatu wassalam adalah ibni, Husain adalah putraku, wa waladi, walad juga artinya anak. Husain adalah putraku, Husain adalah anakku. Tapi ada perbedaan pokok berkenaan dengan kegunaan kata ibn dan walad.
Al-Husain alaihi salatu wassalam disebut sebagai ibni wa waladi. Kalau ibn diambil dari kata bunuwah, di mana lawannya adalah ubuwah. Sementara walad diambil dari al-waladiyah, lawannya adalah al-walidiyah. Ibn diambil dari kata bana. Bana adalah bangunan, di mana bangunan tersebut berdiri atas dasar asas. Asasnya adalah al-ubuwah. Al-ubuwah adalah asas. Artinya Husain adalah manusia yang terbangun di atas landasan nubuwah. Ubuwahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan asasun nubuwah. Asas daripada nubuwah adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau dikenalkan oleh Allah sebagai An-Nabiyul Ummi. Nabiul Ummi bukan nabi yang tidak kenal huruf. Artinya Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai induk dari para anbiya wal mursalin. Asyraful anbiya wal mursalin. Issul anbiya wal mursalin. Issun nubuwah. Asasun nubuwah adalah Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Husain alaihi salatu wassalam secara fisik bersumber dari asasun nubuwah. Al-Husain alaihi salatu wassalam secara ruhani, secara spiritual juga terbangun dari issun nubuwah. Sementara walad di sini berasal dari kata lahir, yang mana sebenarnya lebih mengarah kepada al-um, karena yang melahirkan itu ibu. Jadi dari al-walidiyah ada sebab yang dapat menitipkan sesuatu yang bisa dibina oleh ibu, kemudian lahir dari ibu. Jadi ada al-waladiyah, ini mafhumnya al-waladiyah. Ini mafhum mutadayif. Ini sebenarnya tugasnya Ustaz Hasan Ba'ali untuk menyampaikan ini. Ini ada diddan, ada mutadayifan. Karena ini berhubungan dengan mafhum yang diambil dari sesuatu yang ada. Satu pemahaman yang diambil dari sesuatu yang wujud, lahir. Mafhum al-waladiyah sudah ada di luar, namanya anak, tapi di situ sifat al-waladiyah. Al-waladiyah ini tidak akan pernah ada tanpa ada mafhum al-walidiyah, kebapakan. Apa? Al-Husain alaihi salatu wassalam adalah ibnun Nabi, juga waladun Nabi, karena memisahkan bahwa yang menyambungkan Al-Husain alaihi salatu wassalam dengan baginda Muhammad adalah putrinya. Yang melahirkan Husain adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin, di mana Sayyidatun Nisa'il Alamin juga aslu kulli khair. Dari syajarah wahidah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, syajarah tayyibah asluha fis sama', asluha thabitun wa far'uha fis sama', tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Perhatikan di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, kalau tidak salah ya. Dalam surat Ibrahim Allah mengumpamakan itu.
kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah kasyajaratin thayyibah. Yakni wujudul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait alaihi wassalam adalah kalimatun thayyibah, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus nabi kecuali mengujinya dengan kalimat thayyibah. Ahlul bait alaihi wassalam, maqam ahlul bait, maqam Muhammad wa ahlul bait merupakan tempat di mana Allah menguji manusia. Ketika sukses sampai pada maqam nubuwah, sampai pada maqam ilmu. Ini Allah namakan kasyajaratin thayyibah. Ini kalimat thayyibah ini. Kalimat thayyibah yang mana merupakan pokok dari wujud mungkin. Kalimat thayyibah. Karena apa? Karena dengan kalimat Allah menciptakan segala-galanya. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu kalimat. Awal kalimat adalah Nur al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal kalimat adalah Nurul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nurul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kalimat Allah Subhanahu wa taala, tercipta langit dan bumi. Tercipta semua. Kasyajaratin thayyibah. Apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kalimat thayyibah ini, yakni wujud Muhammad dan ahlul bait alaihi wassalam sebagai syajarah. Syajarah thayyibah, pohon yang baik. Pohon yang baik itu sifatnya apa? Asluha thabit. Jadi akarnya kuat, kokoh. Dari akar yang kokoh ini, faruquha fis sama, cabang-cabangnya sampai menjulang ke langit. Di mana Pak? Selalu memberikan kebaikan. Ini syajarah thayyibah ini selalu memberikan kebaikan. Tuti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Allah Subhanahu wa taala tuti ukulaha, jadi memberikan kebaikan, bisa dimakan, bisa dinikmati. Artinya memberikan manfaat setiap saat. Tidak pernah pergi memberikan kebaikan. Tetapi apa? Bi'izni rabbiha, dengan izin Tuhan. Ini di sini perlu kita bahas apa yang dimaksud dengan al-idznur ilahi di situ. Izin Tuhan, bi'izni rabbiha. Jadi ahlul bait alaihi wassalatu wassalam, di antaranya adalah Al-Husain alaihi wassalatu wassalam, adalah kalimah thayyibah yang selalu memberikan manfaat, memberikan hidayah. Sehingga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi malam kita sampaikan salah satu nama Abu Abdillah Al-Husain yang dikenalkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Ghiyathul Mustaghithin wa Kahful Mustajirin. Kenapa Abu Abdullah alaihi salatu wassalam diberi nama Ghiyathul Mustaghithin? Sementara kita saksikan Abu Abdullah yang minta pertolongan, di mana seruan Abu Abdullah alaihi salatu wassalam merupakan poros dari semua penyeru keadilan. Abu Abdullah alaihi salatu wassalam secara fisik di dalam tragedi Karbala mencari penolong di situ. Kenapa Abu Abdullah disebut Ghiyathul Mustaghithin, tempat di mana orang minta pertolongan,
tempat di mana orang minta perlindungan. Ghiyathul Mustaghithin, Kahful Mustajirin. Ini nama dari Aba Abdillah Al-Husain yang dikenalkan oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Imam Husain yang menyeru, hal min nasirin yansuruni, hal min mughithin yughithuni. Adakah orang yang mau menolongku? Hal min nasirin yansuruni, bagi pecinta Al-Husain alaihi salatu wasallam sepanjang sejarah selalu ada, setiap saat, hal min nasirin yansuruni. Artinya ketika ada orang yang terzalimi minta tolong pada para pecinta Al-Husain alaihi salatu wasallam, para pecinta Husain harus menjawab, labbaika ya Aba Abdillah, labbaika ya Aba Abdillah. Hal min nasirin yansuruni, ada suara Aba Abdillah di Karbala yang sekarang hal min nasirin yansuruni diteriakkan oleh orang-orang yang terzalimi di Gaza dan di Palestina. Para pecinta Aba Abdillah yang menjawab, labbaika ya Aba Abdillah, dan mereka siap untuk menjadi penolong bagi setiap orang yang terzalimi di muka bumi. Orang yang terdidik dalam madrasah Karbala akan menjadi tempat di mana teriakan orang-orang mustad'afi, orang-orang yang terzalimi, di situ menemukan jawabannya. Di madrasah Karbala menemukan jawabannya. Al-Bakka'una 'alal Husain alaihi salatu wassalam. Arti daripada menangisi Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam, arti ketika kita larut dalam kesedihan yang menimpa Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam adalah kesiapan kita untuk menjawab seruan Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Setiap saat ketika kita dipanggil oleh Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam, hal min nasirin yansuruni, kita harus menjawab, labbaika ya Aba Abdillah. Dan ini dibuktikan oleh para pecinta Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Tatkala musuh-musuh durjana yang tidak ada pri kemanusiaan, ketika musuh-musuh durjana saat ini, yakni Yazidiyun masa kini, Fir'auniyun masa kini, Qabiliyun masa kini, mulai menginjak-injak kehormatan bangsa di dunia, kehormatan suatu bangsa, kemerdekaan suatu bangsa. Ashabul Husain alaihi salatu wassalam, Al-Bakka'una 'alal Husain alaihi salatu wassalam, dimanapun mereka berada harus menjawab seruan Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam, labbaika ya Aba Abdillah, labbaika ya Aba Abdillah. Orang banyak bertanya, kenapa sih orang-orang memperingati Aba Abdillah? Aba Abdillah sudah mendapatkan kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, al-jannah, mempunyai kehormatan di sisi Allah. Kenapa orang-orang Syiah ini tiap tahun begitu masuk satu Muharram mereka larut dalam kesedihan meratapi Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam? Padahal Al-Husain alaihi salatu wassalam sudah mendapatkan karamatul syahadah. Kenapa perlu menangisi Al-Husain alaihi salatu wassalam? Mereka tidak mengetahui bahwa tangisan air mata dari pecinta Aba Abdillah Al-Husain ketika meratapi Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam bukan tangisan cengeng, tangisan yang dapat menjadi generator, membuat si penakut menjadi berani ketika mengingat pengorbanan dan perjuangan suci Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Menjadikan orang yang bakhil, yang sebelumnya bakhil terhadap hartanya,
menjadi jawad, orang yang bakhil terhadap ilmunya, menjadi karim. Dia tidak segan-segan meluangkan waktunya berjam-jam hanya untuk menyampaikan pesan-pesan Asyura dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Siapa yang membuat mereka kuat seperti itu? Yani semangat Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Wa hadhihi irada ilahiyah. Ini adalah kehendak ilahi yang menjadikan Al-Husain sebagai rumzul jihad, rumzul tadhiyah. Jadikan Al-Husain alaihi salatu wassalam sebagai simbol pengorbanan suci, simbol perlawanan, di mana perlawanan ini bagi para pecinta Al-Husain alaihi salatu wassalam tidak menghitung kekuatan lawan. Ini perlawanan ini tidak perlu menghitung kekuatan lawan. Ketika lawan itu zalim, harus dilawan dan diperangi. Kita tidak boleh menghitung di situ. Wah, musuh kuat, musuh kita lebih kuat, punya senjata yang kuat. Oh, mereka didukung oleh al-alamul istighfari, didukung oleh Amerika yang mempunyai peralatan serba canggih. Nah, orang yang menangis Aba Abdillah Al-Husain inilah yang melakukan perlawanan di mana-mana. Majlis Asyura inilah yang melahirkan orang manusia yang pantang menyerah, pantang takut menghadapi kezaliman, seperti Sayyid Musa As-Sadr, seperti Imam Khomeini, seperti Sayyid Muhammad Baqir As-Sadr, seperti Sayyid Ali Khamenei, seperti Ahmadinejad, seperti Sayyid Hasan Nasrullah. Ini adalah alumnus Madrasah Karbala. Ini orang yang mendengar seruan Aba Abdillah Al-Husain, hal min nasirin yang suruni. Suara Imam Husain mewakili setiap orang yang tertindas dan terzalimi di muka bumi sepanjang sejarah, sampai datangnya Al-Imam Al-Mahdi min Wuldi Al-Husain alaihi salatu wassalam, ajjalallahu ta'ala qawadahu syarif. Bagi para pecinta Aba Abdillah Al-Husain ketika berjuang, tidak peduli akan kemenangan fisik. Karena apa? Karena ketika ia gugur, akan diganti oleh generasi setelahnya yang akan melakukan perlawanan sepertinya. Ini Madrasah Karbala, Madrasah Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Jadi ucapan Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam, Syi'ati, ini Syi'ati, wahai syiahku, wahai pecintaku, ma in syaribtum ma'a'adzin fadkuruni, syi'ati ma in syaribtum ma'a'adzin fadkuruni, aw sami'tum bigharibin أو شهيد فانبهوني. Perhatikan seruan Aba Abdillah Al-Husain alaihi salatu wassalam, wahai syiahku, setiap kali engkau menikmati tawarnya air
Ingatlah haus dahagaku Al-Husain alaihissalatu wassalam. Setiap kali kau mengingat orang yang terasingkan dan terzalimi, maka ratapilah aku Al-Husain alaihissalatu wassalam. Analladzi min ghairi jurmin qataluni. Akulah Husain yang tanpa dosa mereka membantaiku. Al-Husain alaihi salatu wassalam, sya'allah ayyarani qatilan. Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk melihatku terbunuh, terzalimi di Karbala, agar menjadi sumbu semangat yang selalu menggelora di tubuh setiap pecinta kebenaran dan keadilan sepanjang sejarah. Tragedi Karbala merupakan mata rantai dari sebab terrealisasinya al-hukumah al-ilahiyah, pemerintahan global Imam Al-Mahdi radhiyallahu ta'ala farajahu syarif. Tanpa ada Karbala, niscaya pemerintahan global ilahi tidak akan pernah terrealisasi di muka bumi. Tanpa ada tragedi Karbala, niscaya keadilan menyeluruh di muka bumi tidak akan pernah terrealisir. Tanpa ada tragedi Karbala, niscaya tujuan Allah dalam menciptakan umat manusia di muka bumi tidak akan pernah terrealisir. Terrealisasinya tujuan Allah dalam menciptakan umat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, itu bagian sebabnya adalah perjuangan Aba Abdullah Al-Husain di Karbala. Ikhwani wa akhawati rahimakumullah, kita duduk bersama di sini dalam rangka meratapi Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam, menjawab seruan Aba Abdullah alaihi salatu wassalam yang memerintahkan para pecintanya untuk meratapi Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Ratapan yang bagaimana yang didambakan oleh Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam? Apakah ratapan yang berhenti di majlis duka dan ratapan saja, di majlis Husaini? Ratapan yang didambakan oleh Aba Abdullah alaihi salatu wassalam, ratapan yang melahirkan gelora dan semangat meneruskan perjuangan Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam, menyiapkan diri untuk mendukung kehadiran dari Al-Imam yang disiapkan oleh Allah untuk membasmi segala bentuk kezaliman di muka bumi, yakni Al-Mahdi radhiyallahu ta'ala farajahu syarif. Kita para pecinta Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam sangat merindukan datangnya Imam Maksum dari putra Al-Husain, dari putra Fatimah Az-Zahra alaihi salatu wassalam, yang merupakan dambaan kita untuk berada di belakang beliau meneruskan perjuangan suci Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Kita lihat sekarang ini kezaliman merata di mana-mana, kerusakan dan kemungkaran merata di mana-mana. Kita teringat kembali seruan Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam, bal kharajtu li talabil islahi fi ummati jaddi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku keluar hanya untuk melakukan perbaikan di tubuh umatku Rasul, umat kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan aktualnya kepada kita, jagalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jagalah umat Muhammad jangan sampai rusak.
Jagalah akidah umat Muhammad, jangan sampai melenceng dari akidah yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jagalah umat Muhammad, jangan sampai menjadi mangsa dari propaganda musuh-musuh Islam sehingga mereka terpisah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jagalah umat Muhammad dari perpecahan. Salah satu misi utama Aba Abdullah bin Husain alaihi salatu wassalam adalah al-ukhuwah. Jagalah akhlak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita harus memulai membangun diri dengan akhlak bait alaihi wasallam. Salah satu akhlak atau kelakuan yang paling dimurkai oleh ahlul bait alaihi wasallam, karena perbuatan itu dimurkai oleh Allah, adalah ingkar janji. Tidak komit terhadap transaksi yang dilakukan, kesepakatan yang para pecinta Al-Husain alaihi wasallam ketika melakukan hal ini, berarti dia telah menjauhkan dirinya dari Aba Abdullah Al-Husain. Kalaupun dia rajin hadir di majlis buka Aba Abdullah Al-Husain. Karena apa? Karena Al-Husain murka terhadap orang yang ingkar janji. Ketika tidak mampu jangan umbar janji. Para pecinta Aba Abdullah Al-Husain adalah manusia yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Para pecinta Aba Abdullah Al-Husain alaihi wassalam adalah mereka yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Al-akhlaqul hasanah manba'u kulli khair, aslu kulli khair, ahlul bait. Oleh karena kita diperintahkan oleh Allah mencintai ahlul bait. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah meletakkan fitrah pada diri manusia, pada ciptaan manusia, di mana di situ Allah Subhanahu wa ta'ala jadi memberikan kekuatan yang disebut dengan cinta. Cinta adalah sebuah energi yang mempunyai gravitasi yang begitu kuat, menarik para kekasih. Jadi Al-Habib, sehingga apa? Sehingga Al-Habib berusaha untuk menghiasi dirinya sehingga menyamai mahbubnya. Ini naluri manusia. Ketika mencintai sesuatu, dia berusaha untuk meneladani yang dicintai, menyamakan perasaannya dengan yang dicintai. Ini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengakui baginda Muhammad sebagai habibuhu, sebagai kekasihnya. Karena apa? Karena fil habib fil mahbub, apa yang ada di kekasihnya ada pada yang dicintai. Apa yang ada pada Allah ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmaniyah rahimah. Apa yang ada pada ahlul bait, apa yang ada pada Husain ada. Apa yang ada pada Rasul ada pada Aba Abdullah Al-Husain alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Ingatlah kembali di malam Asyura apa yang terjadi. Apa yang terjadi pada Aba Abdullah Al-Husain alaihi wasallam. Aba Abdullah sudah berapa hari ditahan dari air dalam keadaan haus. Aba Abdullah pada malam hari di malam Asyura melihat bahwa kaum hanya menginginkan dirinya, memberikan kebebasan kepada sahabat-sahabatnya untuk meninggalkan Aba Abdullah Al-Husain alaihi wasallam. Dibebaskan oleh Aba Abdullah alaihi wasallam. Malam ini jadikan kesempatan untuk kalian meninggalkan aku. Namun apa jawaban Ashabul Husain alaihi wasallam?
sahabat-sahabat Aba Abdullah Al-Husain enggan untuk meninggalkan Aba Abdullah sendirian. Mereka menambahkan semangat untuk mendukung Aba Abdullah Al-Husain alaihissalatu wassalam. Wahai Aba Abdullah, apa yang aku akan katakan kepada kakekmu Muhammad, aku tinggalkan kau sendiri. Andai kata aku dibakar, dibunuh, dibakar, dicincang-cincang, dan mereka kemudian aku hidup lagi, dilakukan kepadamu 70 kali, aku akan tetap mendukungmu, aku akan tetap berada di sampingmu, wahai Aba Abdullah. Ini ungkapan cinta dan kasih sayang pecinta Al-Husain alaihissalatu wassalam yang ditunjukkan oleh Muslim bin Aus saja, Habib bin Mudahir, orang yang tua renta, sudah pengalaman di medan perang membela baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Aba Abdullah alaihissalatu wassalam sangat terharu melihat jawaban mereka. Dan bukan hanya jawaban dari orang-orang laki, tapi wanita Karbala juga seperti itu. Tatkala mereka diminta untuk membebaskan dirinya, mereka menolak untuk meninggalkan putri-putri Fatimah Zahra alaihissalatu wassalam. Mereka menjawab, celaka kalian wahai kaum lelaki. Apakah kalian rela wajah kalian menjadi cemerlang dan putih bercahaya di hadapan Sayyidah Zahra alaihissalatu wassalam kelak karena kalian berjuang bersama Al-Husain, dan kalian rela wajah kita kelam kelak di hadapan Fatimah Zahra karena meninggalkan putri-putrinya sebagai tawanan tidak mendampingi mereka. Ini juga bahasa cinta. Tanpa cinta tidak bakal mempunyai kekuatan seperti ini. Cinta sejati, cinta yang lahir dari ma'rifah, cinta yang lahir dari mengenal Aba Abdullah Al-Husain dan mengenal kehormatan apa yang didapat oleh orang yang mendukung dan berjuang di jalan Aba Abdullah Al-Husain alaihissalatu wassalam. Mereka habisi malam-malam itu setelah menjelaskan dan menyatakan dukungan penuhnya kepada Aba Abdullah Al-Husain alaihissalatu wassalam. Kelompok dan kafilah suci Aba Abdullah Al-Husain alaihissalatu wassalam menghabiskan malam Asyura ma baina raki'in wa sajidin yunajuna rabbahum, bermunajat kepada Tuhan mereka di antara sajid raki'. Karena pecinta Al-Husain yuhibbus shalah, pecinta Al-Husain pasti juga cinta akan sholat. Namun di sisi lain, pada malam Asyura, kelompok Ubaidillah bin Ziyad, kelompok Umar bin Sa'ad, pemimpin dan pembesar-besar Kufah yang bergabung dengan Ubaidillah bin Ziyad, apa yang mereka lakukan? Mereka gunakan malam Asyura dengan berbagai macam pesta pora. Kalau di sini tahlil dan tahmid, sujud dan ruku, di situ adalah ar-raqs, tari-tarian. Dan ini semuanya pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ribuan umat, mayoritas. Sementara kelompok Aba Abdullah adalah kelompok yang sangat minoritas sekali, yang mendukung Aba Abdullah alaihissalatu wassalam bisa dihitung dengan jari. Sementara yang bergabung dengan Ubaidillah bin Ziyad adalah ribuan. Ikhwan wa akhwat rahimahumullah, tragedi Karbala
meninggalkan kepada kita kesan yang sangat dalam. Kesan dari pengorbanan suci, kesan dari loyalitas yang begitu tinggi dari Ashabul Husain alaihi salatu wassalam. Terlihat betapa Habib bin Mudahir dengan umurnya yang begitu tua, begitu kesatria, tidak gentar sedikit pun menghadapi ribuan panah dan tombak, ribuan pedang dari musuh-musuhnya, musuh-musuh Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam, sampai dia meneguk cawan syahadah dan menyampaikan salam kepada Aba Abdullah Al-Husain, Assalamu alaika ya Aba Abdullah. Setiap kali dari pengikut Al-Husain alaihi salatu wassalam meneguk cawan syahadah, mengucapkan salam perpisahan, melihat Aba Abdullah Al-Husain dengan penuh sedih, siapa lagi yang akan mendukungnya setelah aku nanti, setelah aku tiada. Dan satu persatu dari sahabat Aba Abdullah Al-Husain meneguk cawan syahadah dengan terhormat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Giliran keluarga Ahlul Bait alaihi salam, Ali Akbar, awal syahid di keluarga Al-Husain alaihi salatu wassalam. Begitu Aba Abdullah alaihi salatu wassalam menyaksikan putranya Ali Akbar ke medan tempur, Aba Abdullah alaihi salatu wassalam tidak tahan menyaksikan hal ini, meneteslah air matanya. Kemudian beliau mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saksikanlah, sungguh telah maju ke medan tempur seseorang yang paling mirip dengan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku, wahai kakekku Rasulullah, setiap aku merindukan engkau, aku melihat wajah Ali Al-Akbar. Allah, saksikanlah bahwa yang maju ke medan tempur sini adalah orang yang paling mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali Akbar maju ke medan tempur dengan penuh gagah berani. Pedang-pedang telah mengenai tubuhnya, tombak dan panah mengenai tubuhnya. Luka-luka di badan Ali Al-Akbar sudah mulai banyak. Lalu Ali Akbar setelah berjuang dan menghabiskan banyak musuh dari musuh-musuh Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam, musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ali Akbar kembali ke kemah Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam karena tidak tahan dengan rasa haus dahaga yang mencekik kerongkongannya, dengan harapan mendapatkan setetes air untuk dapat kembali berjuang dan maju ke medan tempur. Datang kepada ayahanda, wahai abada, wahai ayahanda, adakah sedikit air untuk sedikit saja untuk membasahi kerongkonganku, untuk aku bisa tegar kembali menghadapi musuh-musuh. Menyaksikan hal ini, Al-Husain alaihi salatu wassalam meneteskan air mata, kemudian menjulurkan lidahnya untuk dihisap oleh Ali Al-Akbar. Karena Al-Husain pun juga dalam keadaan haus dahaga. Kerongkongan Aba Abdullah alaihi salatu wassalam juga kering. Lalu Aba Abdullah menghibur Ali Akbar, wahai Akbar, sabran, bunayya sabran, al-yawma alqa jaddak, al-yawma
talqa jaddakan nabiyya. Sabar sejenak wahai putraku Ali Akbar. Hari ini engkau akan berjumpa dengan kakekmu Muhammad, akan berjumpa dengan kakekmu Amirul Mukminin Ali. Dan hari ini engkau akan mendapatkan segelas air dari telaga Kautsar kakekmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun inilah yang membuat Ali Akbar kembali tegar dan kembali ke tempur, hingga akhirnya beliau pun juga jatuh dari kudanya dan merebut cawan syahadat. Assalamualaikum ya Sayyidi ya qamar bani Hashim ya waris Haidar ya Ali al-Akbar. عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبقي الليل والنهار. اللهم الله لك الأجر يا أبا عبد الله بشهادة ولدك علي الأكبر. السلام عليك يا رسول الله. عظم الله لك الأجر وأحسن الله لك العزاء في مصاب ولدك الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا قائد الغر المهجرين وليد الكعبة وشهيد المحراب يا أمير المؤمنين أحسن الله لك العزاء. عظم الله لك العدل في مصاب ولدك الحسين. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين يا فلدة كبد رسول رب العالمين يا فاطمة الزهراء. Sungguh malam ini yang berduka adalah Fatimah Zahra. Ummul musibah saat ini adalah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. عظم الله لك الأجر أحسن الله لك الأداء يا بنت رسول الله في ولدك الحسين. tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membawa berita tragedi Karbala kepada putrinya Fatimah Zahra alaihi wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada Fatimah, "Atuhibbina Husaina?" Adakah engkau mencintai Husain wahai putriku Fatimah? Fatimah menjawab, "Sungguh aku mencintai Al-Husain." Ketahuilah wahai Fatimah bahwa putra yang kau cintai kelak akan dibantai oleh umatku di zaman yang mana di situ tidak ada aku, tidak ada Ali dan tidak ada engkau.
Setelah mendengar itu, Fatimatul Zahra alaihi salatu wassalam menangis di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, kalau itu terjadi, siapakah gerangan yang akan menangisi dan meratapi Aba Abdullah Al-Husain? Siapa yang akan mengurus jenazah Al-Husain alaihi salatu wassalam? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghibur putrinya, wahai Fatimah, wahai Zahra, janganlah sedih karena wanita-wanita umatku akan selalu menghidupkan dan meratapi nisa ahli baiti, wanita-wanita dan tawanan Karbala. Warijal ummati yabkun ala rijal min ahli baiti, dan para kaum lelakinya kelak akan menangisi lelaki-lelaki kami ahlul bait alaihi salatu wassalam sampai hari kiamat. Artinya majlis juga Aba Abdullah alaihi salatu wassalam akan selalu berkesinambungan sampai akhir kiamat. Lalu Sayyidah Fatimatul Zahra alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kelak mendapatkan hak syafaat. Dan awal yang mendapatkan syafaat Fatimatul Zahra alaihi salatu wassalam adalah orang-orang yang melakukan, yang mendirikan majlis duka Husain alaihi salatu wassalam, yang menangis dan meratapi Aba Abdullah Al-Husain. Ya Fatimatul Zahra, عظم الله لك الناج، أحسن الله لك العزاء، اشهدي يا بنت رسول الله أننا نعزيك بمصابك بأبي عبد الله الحسين. Terimalah salam Rasul kami para pecinta Al-Husain, wahai putri baginda Rasul. Saksikanlah bahwa kami turut berduka dan lembur dalam dukamu, wahai putri baginda Rasul. Jangan haramkan kami kelak dari syafaatmu, ya Fatimah Az-Zahra, ya Fatimah Az-Zahra, ya bint Rasulillah, ishfa'i lana inda Allah اشفعي لنا عند الله بالحسين الشهيد، ولا تحرمنا شفاعتك بحق الحسين، ولا تحرمنا شفاعتك بحق الحسين عليه السلام. عظم الله لك الأجر يا أبا محمد، يا حسن المجتبى المقتول الشهيد المسموم بوضاء أخيك أبي عبد الله عليه السلام. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة،
محبة الرسالة. السلام عليكم يا أصول كل خير، يا أهل بيت النبوة والرسالة. عظم الله لكم الأجر، أسأل الله لكم العزاء بمصابنا ومصابكم بأبي عبد الله الحسين. السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. Sungguh kami yakin bahwa saat ini engkau sedang berduka, wahai Aba Saleh Al-Mahdi. Sungguh kami yakin bahwa engkau saat ini sedang meratapi kakekmu Aba Abdullah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Saksikanlah bahwa kami yang hadir di sini juga turut dan berusaha meleburkan diri dengan duka dan ratapanmu, wahai Aba Saleh Al-Mahdi. Ya Baqiyatullah, اشفع لنا عند الله يا بقية الله، انصر المظلومين يا بقية الله. Lihatlah kezaliman Israel, kezaliman mereka telah merajalela di bumi Palestina. Ya Baqiyat Allah, يا بقية الله اشفع لنا، يا حجة الله اشفع لنا. Sedikit pun jangan tinggalkan kami, wahai Baqiyat Allah. السلام عليك يا بقية الله، عظم الله لك الأجر، أسأل الله لك العزاء بمصاب جدك أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لعن الله قاتليك أبا عبد الله، لعن الله ظالميك يا أبا عبد الله، لعن الله التابعين لظالميك يا أبا عبد الله، لعن الله منكري فضائلك يا أبا عبد الله، لعن الله من عادى محبيك يا أبا عبد الله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.